Hari ini gue mengundang lagi tetangga kita Lukman Sardi dan Lia Lukman. Karena ada sebuah survei yang bilang bahwa Indonesia adalah negara terbanyak ketiga dengan anak-anak tumbuh tanpa sosok ayah, gue dan Lukman memutuskan untuk membuat acara Ayah Bagaimana Bila Aku. Di sini kita akan membicarakan pentingnya sosok ayah di keluarga dan bagaimana pencitraan ayah dipelintir oleh budaya dan dunia kita. Inilah kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Well, kalau misalnya kalian belum tahu, kita di Daniel Mananta Network ada playlist baru judulnya Ayah Bagaimana Bila Aku. Nah, untuk itu gue sekali lagi mengundang Lukman Sardi dan Lia Lukman. Dan kali ini ditemenin juga sama Viola. Hai Daniel, hai Viola. Hello guys. Nice to have you here. So in this Christmas week, kita bakal ngobrolin soal Natal nanti gitu ya. Tapi sekarang ini kita lebih fokus ngomongin soal Ayah Bagaimana Bila Aku, acara terbaru kita nih ya. Dan gue sebelum kita masuk ke obrolan kita, diskusi kita gitu ya soal ayah dan kenapa kita mempunyai concern terhadap fatherless generation di negara kita, gue akan bacain ayat dulu. Oh gila, masuk-masuk langsung dikasih ayat. Ini dari Maleaki 4 ayat 6. Dia bilang, ia akan membuat bapak-bapak dan anak-anak bersatu hati supaya aku tidak datang membinasakan negerimu. Buset deh. Oke, tapi kalau misalnya di terjemahan yang lain, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Basically, gue di sini ngerasa di Maleaki ini kayak Tuhan tuh benar-benar gak pengen bumi ini musnah gitu. Dia sayang banget sama bumi gitu ya. For God so loved the world gitu kan. Jadi dia benar-benar kayak sayang banget dan dia mencintai bumi dan segala isinya. Tapi kalau misalnya ada krisis bapak-bapak gitu ya, the fatherlessness, maka si bumi ini akan musnah gitu. Jadi ini konsekuensinya gitu. Kenapa? Gue selalu percaya kalau misalnya kita berdoa gitu ya, sosok Tuhan itu seperti layaknya Bapak gitu. Kita mempunyai ayah di dunia, tapi gue ngerasa ayah yang di surga itu adalah sosok ayah yang sempurna gitu. Karena kalau misalnya gue berdoa pun gue butuh sosok gitu ya. Dan di situ gue belajar bagaimana menghormati, bagaimana gue benar-benar bisa mempunyai rasa takut akan Tuhan. Karena gue mempunyai ayah yang cukup sangat gue hormatin dan gue juga takut kalau misalnya waduh jangan-jangan nanti dia marah lagi and everything gitu. Gue masih ada sosok itu gitu. Nah itu dia kenapa kalau misalnya sosok ayah atau father sosok ayah ini tidak ada di rumah, tidak hadir di rumah, yang ada anak-anaknya tumbuh dengan mungkin sulit untuk mengerti konsep dari rasa hormat tersebut misalnya. Gak tau deh, menurut lu sendiri gimana? Maksudnya menurut kalian sendiri gitu? Iya, kalau menurut gue sih, gue sependapat sama lo sih Nil. Maksudnya bahwa kalau kita ngomong ayah gitu ya, ayah dikenal sebagai di keluarga misalnya, that's our leader gitu kan, pemimpin. Kenapa sih perlu pemimpin? Gimana-mana pasti perlu leader. Karena dengan adanya leader itu kita tahu arahnya gitu. Ada pembatas, ada arahnya jelas mau kemana. Semua aturan-aturan atau whatever itu deh gitu. Sehingga leader ini jadi penting. Makanya sosok ayah itu menurut gue jadi sesuatu yang bukan dalam arti kata leader yang I'm the leader ya. I'm the leader. Not about that. Tapi leader yang dalam arti kata pemimpin yang sesungguhnya yang benar-benar bagaimana dia melit hidup itu sendiri gitu. Melit hidup orang-orang yang dipimpinnya menuju kebaikan.
Right. right gitu. Nah ini makanya selalu dibilang ayah sebagai kepala keluarga. Tadi lo bilang juga bahwa when it comes, even sampai sekarang kan kita selalu berdoa, Bapa kami yang di surga. Berarti kan ayah gitu. Dari dulu gue selalu bilang sama Lia, gue tuh kalau lagi berdoa sama Tuhan tuh, gue kayak ngobrol sama orang tua gue. Atau ngobrol sama ayah gue. Karena dengan kayak gitu tuh, I feel comfortable gitu. Gue merasa gue ngomong sama orang yang paling tepat untuk gue tanya atau minta. Ya kan, dimana-mana kan kita gitu kan, minta sama orang tua dan minta sama ayah. Coba tanya sama ayah kamu, boleh nggak apa nggak segala macam. Dia akan ngasih kita pandangan, pendapat. Ini oke, ini nggak oke gitu. Walaupun ujung-ujungnya nanti kita lagi yang bertanggung jawab. Tapi at least dia memberikan guidance gitu. Nah ini menurut gue yang paling penting. Kayak gue berkali-kali cerita tentang yang gajah dan ya kan, bagaimana gajah muda nggak ada yang ngelit. Akhirnya dia melakukan sesuatu yang di luar dari kebiasaan gajah itu sendiri. Ya kan. Betul. Tapi pada saat ada gajah dewasa yang masuk, jantan, ada yang ngelit, dia akhirnya merasa ini nggak boleh loh, yang ini iya oke, karena ada yang ngelit gitu. Betul. Kayak gitu sih. Makanya jadi dengan tidak adanya sosok ayah, apalagi kalau misalnya nggak ada sosok ayah atau being fatherless, itu sepertinya dinormalisasikan oleh kultur kita. Well, ketika gue ngomong fatherless atau ketika gue ngomong tidak adanya sosok ayah, itu bukan artinya ayahnya sudah meninggal. Iya, betul. Dan ini krisis ayah ini terjadi, ayahnya masih hidup, tapi tidak hadir di keluarganya. Iya, nggak gitu. Present gitu kan. Nggak present. Iya. Betul. Jadi cuman ada di situ, tapi dia nggak punya koneksi sama anak-anaknya. Betul. Dia cuman ya kayak tadi lu bilang culture gitu, bahwa ini buat anak-anak loh, ini buat keluarga gue kerja setengah mampus. Itu bukan hal yang salah menurut gue. Ya lo kerja, lo cari nafkah buat anak-anak. Tapi ada hal lagi yang harus di apply gitu, kayak harus dia buat, yaitu salah satu misalnya komunikasi yang baik gitu kan. Communication kan penting sehingga ada connection, nggak cuman datang udah capek, bapaknya kerja istirahat, nggak ngobrol sama anaknya. Pagi-pagi berangkat kerja lagi gitu. Even 1 minute 2 minute aja sama sekali nggak. Cuman sekedar duduk, hey how are you? Atau just say, kamu udah ngerjain ini, bagus bapak bangga sama kamu udah ngerjainnya bagus gitu. I love you, just say I love you. That's good enough gitu. Untuk memberikan gitu, kayak harga diri atau motivasi kepada si anak tersebut gitu. Dan akhirnya ini anak punya kepercayaan diri. Wow. Gitu. Untuk ngelakuin sesuatu karena dia udah tahu dari bapaknya, bapak gue tuh bangga loh sama gue. That's mean gue harus lebih baik lagi. So ini by the way kita emang sangat fokus ngomongin soal father ya, ayah gitu, karena masalah kita adalah krisis father, tapi kita sendiri juga semua berempat, gue yakin banget, sangat setuju banget bahwa motherhood juga sangat penting banget. Iya. Sosok ibu itu penting banget. Ya kan? Penting banget untuk ngebalance semuanya. Tapi sayangnya yang krisis yang sedang kita hadapi adalah fatherless. Ya kan? Ketidakhadiran ayah gitu. Jadi kita di sini nggak kayak mengecilkan role ibu di keluarga, tapi sekarang ini kita lebih fokusnya di krisis yang sedang kita hadapi, yaitu ketidakhadiran ayah di dalam keluarga. Kayak gitu. What do you think, Viola? Well, I don't think anyone would question that the role of a mother is really important, and it's important to have a mother in the family. To take care of the child, to nurture, to give safety, and create a homey feeling, to create a home, to create a safe space. But the role of the father really has been reduced sometimes to just a money machine. Like, as long as you bring in the money, then you've done your job. And I think that is so not true. It's not enough. You cannot reduce your role as a father to just making the money and making sure that whatever the wife needs to create the home, you provide financially. Right. It has gone for a very long time that's the belief of people. And so
it starts really early with fathers that when the baby is born, maybe it has already improved, I think, in this generation. But I remember in your father's generation, I was told that when you were born, that the father was not, your dad wasn't really involved in like holding you, bathing you, changing your diapers, because that's a woman's job. And somehow the women thought that men are so motorically challenged that they would break a baby. You know? And it's really sad because that even though fathers are absolutely capable of holding babies, taking care of babies, if they're given the chance to learn, just like the mothers are being given the chance to learn, then they can excel at that and they can create a bond with the child. Yeah. And in the previous generations, it's been taken from the fathers because the mothers thought it's their job and the fathers are not capable. But we know now that's not true. And so I see in like this generation, it's already starting that many men are taking a much more involved role with the babies. Yeah. And it's beautiful because I still remember like how happy you were. And it was really unexpected. I remember you started changing Mila's diapers like from day one. We both did. And you started enjoying it so much. Yeah. Because she started laughing and smiling at you. And it would be like this moment together, like... And it was bonding. Mila sama Noam dua-duanya udah umur 10 sama 6 tahun. Gak mungkin gue gantiin popok. Good thing they don't have one anymore. Tapi bener kata Viola itu joyful banget sih. I feel joyful juga kalau waktu pertama kali gantiin apa segala macam. Kayak dibilang itu, oh emang ngerjain kayak gitu laki-laki. But sometimes karena culture kayak gitu kan, orang tuanya kita gitu misalnya bilang, atau orang tuanya istri bilang atau gimana, bilang ke Lia misalnya, itu tugas kamu bukan tugasnya bapak. Jadi kamu yang harus gantiin. That's what the culture membentuk itu semua sih. Jadi normal. Yeah, and I'm not saying that I think men should become more feminine. Yes. Not at all. Betul. But True. it's been wrongly defined what is masculine and what is feminine. And a man just brings in a manly kind of touch, a manly kind of care that children need from very early on. And maybe they are a little bit rougher sometimes. And it's good. Like, our children don't just need the motherly nurturing. They need the manly masculine attributes of a father to teach them how to, be disciplined, how to get up when they hurt themselves and, keep going and don't give up and, and face the fight and all those things when mothers would say, oh, it's okay. I mean, we need both. It's really important to have both. And it's sad if there's no father around to do that for children. Gue inget ya, maksudnya si Noam nih, dia kejadian di sini di bawah lagi dia lagi naik skuter, abis itu lecet gitu, gara-gara jatuh gitu kan. Dan kebetulan gue di sini sama temen gue Holger, dan abis itu si Noam di sini masih nangis gitu. Dan abis itu gue bilang, Noam, you know what? Mau lihat nggak? Ini nih, gue punya scar di sini. Ini kejadiannya pas, actually di sini nih, gue kasih liatin di sini. Ini kejadiannya pas Daddy lagi syuting. Jadi keselip, habis itu kena kamera, jatuh, habis itu robek gitu kan, gitu. Habis itu harus dijahit kayak gitu. Nah, habis itu Holger, lu punya scar di mana nggak? Oh iya, dulu gue waktu kecil gue naik sepeda, gue pernah ini, wah battle scar. Noam, where's your battle scar? Gitu kan. Gitu. Jadi dia langsung ngerasa, I'm part of the tribe, I'm part of the boys gitu kan. Part of the boys gitu kan. Jadi kayak ada sedikit of that kita juga kasih lihat battle scar kita, kita banggain battle scar kita. Dan maksudnya untuk, I don't know ya, itu lucky banget sih. Definitely. Iya, sama nih gue nih, ada 2 gitu kan di sini kan. Always there, always there. Kenapa selalu di sini gue juga bingung. Ini kan makanya alisnya gak numbuh nih. Iya. Ini juga hajar meja nih. Umur kayak 5 tahun apa lari-lari gitu kan. Hajar sini. Ya itu menurut gue juga unik banget sih pas cara lo ngomong kayak gitu. Tapi gue juga ngeliat bahwa memang kayak tadi bahwa perannya ibu juga penting. Tapi ada beberapa hal yang menurut gue jadi perannya bapak banget gitu. Kayak misalnya bapak itu kan yang akan selalu berhadapan dengan banyak lingkungan di luar. Nah dia yang bisa menginfluence atau ngajarin anaknya.
How you become, bagaimana lo hidup ada di lingkungan orang-orang yang begitu banyak gitu. Bagaimana lo punya semangat, bagaimana lo punya motivasi untuk maju gitu. Being a leader. Nah itu bapak banget gitu. Ya kan, itu bapak banget. Lo akan ngadepin hal-hal yang kayak begini di dunia ini. And then gimana lo begitu jatuh, lo bangun. Gue ngalamin itu, dia bilang gitu, ceritakan bapak kan segitu kan, karena dia yang nafkah di luar, dia bertemu dengan banyak orang, ngalamin naik dan turun gitu. Bukannya ibu enggak, tapi kayak tadi Viola juga cerita kan, ibu kan kadang-kadang memang ibu take care di rumah, take care lebih ke hal-hal yang lebih perintil-perintil yang mengayomi. Nah kalau dua hal ini lengkap, pasti kan jadi luar biasa pertumbuhan dari si anak ini gitu. Betul. Dan jadi ini dia kenapa gue sama Lukman pas kemarin kita ngobrol gitu, kita ngerasa ada krisis ayah, kehadiran ayah ini di rumah itu mungkin ada 4 macam atau 5 macam, gue lupa. Tapi yang pasti yang pertama, ketika ayah itu kerja terus dan benar-benar gak pernah pulang ke rumah, dan bahkan tidak ada interaksi gitu sama anaknya, kayak yang tadi Lukman bilang gitu kan, bahkan mungkin sedikit aja lah kasih tahu, hey I'm proud of you, I love you, bukan cuma sekedar money machine kayak yang Viola bilang. Jadi bahwa ngasih tahu kalau ayahnya hadir di hidup mereka. Bahkan kalau misalnya sekarang di dunia digital ini, ayah ketika lagi kerja bisa make an effort untuk video FaceTime call atau video call, betul. Zamannya kan udah lebih canggih. Betul. Kan? Jadi itu yang pertama sih, dimana ketidakhadiran sosok ayah yang benar-benar nggak hadir banget dengan alasan, oh gue harus kerja dan gue pulang ke rumah setelah anaknya tidur dan paginya dia harus berangkat kerja lagi gitu. Nah yang kedua, ketika karena apa ya? Karena again perceraian itu kayaknya normal banget, sehingga ketika si couple atau pasangan ini bercerai, anak most probably majority enggak dalam semua kasus itu bakal ikut ke ibu, bukan ke ayah gitu. Nah ini juga yang membuat seorang anak tumbuh lebih sering sama ibunya dan bukan sama ayahnya. Dan yang ketiga, ayah yang meninggal itu it's sad to say, dan ini Lia juga mempunyai cerita personal yang mungkin nanti kita akan ngobrol juga. Sama yang keempat tentang ketika laki-laki lagi clubbing dan dia berbuat nakal ya, dan habis itu ketika berbuat nakal si perempuannya hamil dan laki-laki tidak mau bertanggung jawab, akhirnya dia cabut dan si ibunya ini menjaga anak ini tanpa sosok ayah sama sekali gitu. Dan I think ini yang masalah-masalah yang sering kita hadapin gitu. Dan I'm sure banyak lagi kasus-kasusnya yang lain. Tapi yang gue kepikiran saat ini ya si empat faktor itu gitu. Gitu sih. That is the reason kenapa gue sama Lukman, kita setelah ngobrol, bro, let's make this show Ayah Bagaimana Bila Aku. Khususnya buat anak-anak yang mungkin tumbuh tanpa sosok ayah. Jadi mempunyai sosok ayah virtual. Gitu. Iya, paling gak dia merasa bahwa oh ini ada ayahnya gitu. Sosok ayah yang bisa gue ajak ngobrol, gue tanyain, gue mintain pendapat. Itu kan makanya kita bikin Ayah Bagaimana Bila Aku. Dan menurut gue ini jadi hal yang penting banget dari penjabaran apa yang tadi udah kita bahas gitu ya, mengenai fatherless itu sendiri. Betul. Ini gue benar-benar gak tahu sama sekali, tapi di hari pertama kita syuting, itu gue baru tahu kalau misalnya ayah lu meninggal ketika lu umur 24. Can you tell me more about your father figure sendiri? Dia prepare something buat gue gitu, yang mungkin gue gak pernah sadar waktu itu gitu. Dia ngajarin sesuatu ke gue begitu berat, yang mungkin kadang-kadang waktu itu masih umurnya segitu gue ngerasa kayak why me gitu loh.